Seperti inilah potret dari krisis perumahan di kota Jakarta yang membuat masyarakat dengan penghasilan rendah harus memutar otak untuk mencari tempat tinggal. Harga sewa rumah yang mahal membuat pemakaman menjadi salah satu pilihan. Di tengah sempitnya lorong-lorong pemakaman, terdapat aktivitas sehari-hari yang terus berjalan. Tidur, memasak, bahkan mencuci dilakukan di tengah sempitnya batu nisan. Ini bukan saja menjadi cerita yang unik, tetapi juga menjadi potret dari krisis perumahan di kota Jakarta. Warga dengan penghasilan rendah dituntut untuk bisa mencari tempat tinggal di luar logika kota. Dinamakan Kampung Ujung karena bertempat di pemakaman yang merupakan ujung dari sebuah perjalanan di dunia. Warga di kampung ini sebelumnya menempati pinggiran sungai di belakang kantor KLH sebelum akhirnya kantor tersebut aktif kembali dan warga harus dipindahkan. Warga Kampung Ujung mengungkapkan alasan untuk menempati pemakaman sebagai tempat tinggal. Menurut Puput, salah seorang warga yang mengatakan bahwa ia dan warga lainnya tidak punya pilihan tempat tinggal karena biaya sewa rumah yang mahal. Bukan hanya mahalnya sewa rumah, tetapi juga masalah lain muncul di saat Puput merasa tidak diperhatikan sebagai warga Jakarta yang resmi dengan KTP, hak pilih, dan juga administrasi yang valid, tapi tidak bisa berbuat apapun untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Sejak kapan warga tinggal di tempat ini? Bagaimana kebersihan dan juga kesehatan di antara batu nisan? Kita akan tanyakan langsung bersama dengan Ibu Puput. Halo Ibu, selamat sore Bu. Ibu izin tanya-tanya ya. Boleh. Bu, apa alasannya untuk tinggal di sini Bu? Ya karena terus terang kita juga manusia butuh tempat tinggal. Kalau saya harus keluar dari tempat ini berarti kan saya harus mengontrak. Karena saya tidak punya rumah selain di sini. Sedangkan mengontrak di luar itu kan biayanya besar. Pekerjaan suami saya cuma buruh lepas. Nyari hari ini, selesai hari ini uangnya. Gimana saya harus membayar kontrakan. Jadi ya itu tadi, saya tetap bertahan di sini. Tak cukup sampai di situ, Puput menambahkan agar pemerintah bisa membiarkan warga Kampung Ujung tetap tinggal karena alasan dekat dengan sekolah anak dan juga biaya yang minim. Sementara itu Sumiati sebagai Ketua RT 015 RW 02 Kelurahan Cipinang Besar mengatakan bahwa banyak keluhan dari warga Kampung Ujung. Salah satunya karena warga di Kampung Ujung mendapatkan undangan sosialisasi perihal pengembalian fungsi lahan TPU. Ya, kalau dari warga ke saya pesannya minta tolong Pak Eka gitu ya. Pak Eka nih Sekretaris Kota Jakarta Timur, dengan pernyataan Bapak di media itu kan dibaca sama masyarakat khalayak ya, sama masyarakat luas gitu, dengan pernyataannya bahwa memberikan waktu 2 pekan gitu untuk warga yang ada di TPU Kebon Nanas ini. Nah 2 pekan ini apa gitu. Warga ketakutan dan meminta agar warga di Kampung Ujung tidak direlokasi sebelum ada tempat untuk pindah. Warga Kampung Ujung menitipkan pesan kepada Ketua RT untuk disampaikan kepada Sekretaris Kota yang sempat menyebutkan akan memberikan waktu 2 pekan untuk warga Kampung Ujung Kebon Nanas dan tidak menjelaskan apa yang dilakukan. Apakah penggusuran atau pendaftaran pada rusun yang ada. Di kota yang tidak pernah tidur, realitanya ada mereka yang terbangun di antara celah sempit batu nisan. Rumah yang layak memang jauh dari jangkauan, tetapi mereka bertahan karena tak punya pilihan. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyebutkan bahwa bukan hanya di Kampung Ujung Kebon Nanas saja, tetapi banyak pemakaman yang dijadikan tempat tinggal oleh tunawisma. Bahkan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat usaha yang merupakan fenomena lama. Kasus pemakaman yang diduduki oleh warga dan dijadikan hunian ini bukan yang pertama, ini udah lama terjadi di Jakarta. Itu tidak bisa hanya dilakukan oleh dinas pemakaman, dia harus bekerja sama lain dengan dinas-dinas seperti Satpol PP, PU, Cipta Karya. Bagaimana kolaborasi bisa menjadikan pemakaman di Jakarta itu bebas dari okupasi penduduk. Nah, yang menjadi masalah, apakah bisa bersinergi antar OPD di Jakarta untuk menertibkan pemukiman
atau rumah-rumah liar yang ada di areal pemakaman, apakah bisa dipindahkan ke rumah susun atau direlokasi ke tempat lain. Pemerintah dikatakan telah mencoba untuk menjaga lahan pemakaman dari okupasi warga dengan menambahkan pagar dan penerangan umum. Yang terpenting bahwa permasalahan ini tidak bisa hanya mengandalkan dinas pemakaman, tetapi harus bisa bekerja sama dengan dinas lainnya seperti Satpol PP, Cipta Karya, dan banyak lainnya. Menurut data, ada 69% pemakaman di Jakarta yang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya sepetak tanah yang berada di dalam pemakaman di Jakarta. Permasalahan ini seharusnya menjadi atensi pemerintah, mengingat bahwa wajah pemakaman juga termasuk wajah kota yang krusial untuk citra kota itu sendiri. Di tengah kota yang tidak pernah tidur, ada mereka yang terbangun dan menjalani harinya di tengah ratusan batu nisan. Rumah yang layak mungkin di luar dari jangkauan, tetapi mereka bertahan sebagai tamu di tempat yang bukan untuk manusia hidup.